Kalau Anda suka film spionase, film spy, ya pasti Anda mengharapkan settingnya itu di mana-mana di seluruh dunia. Pergi ke negara ini, pergi ke negara itu, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari konvensi, kaidah spy. Kalau spy cuma di negara itu, utak-utik, ya itu bukan spy namanya. Kata penonton yang sudah terbiasa dengan genre spy itu. Ini kok utak-utik di situ aja, mana spy? Spy kan harus seluruh dunia ya, agen rahasia negara namanya. Nah, maka pergi ke settingnya, tokoh pergi ke negara lain, itu tuh punya fungsi yang berbeda di film spy dengan tokoh yang pergi ke negara lain di film romance. Kan film romance kita belakangan pergi ke negara lain kan, Beijing, I Love You atau apa gitu film ya, atau I Feel I'm in Love di Prancis, atau Ayat-ayat Cinta di Mesir, kan pergi ke negara lain. Nah, perginya si tokoh ke negara lain, ini sama-sama pergi, peristiwanya pergi ke negara lain, tapi kan fungsinya beda antara spy dan film romance. Padahal peristiwanya sama-sama pergi ke negara lain. Jadi, kepergian ke negara lain itu punya makna yang berbeda antara kaidah punya makna yang berbeda antar genre meskipun peristiwanya sama. Itu yang juga bisa kita pikirkan dengan adegan seksual tadi. Dia punya fungsi yang beda. Atau peristiwa-peristiwa lain. Dan peristiwa-peristiwa itu sebenarnya kan dipilih berdasarkan kaidah di genre-nya masing-masing gitu. Nah, kira-kira begitu ya cara berpikir strukturalisme atau naratologi ini, yang naratologi klasik ya, yang didasarkan pada teori struktural. Jadi ini sebenarnya bukan mengabaikan apa yang sudah ada, bukan. Ini mensistematiskan apa yang sudah ada dalam penghayatan orang selama ini mengenai cerita gitu. Pak Sainul. Baik, terima kasih Pak Ridho atas pencerahannya. Ada hal-hal baru yang kita dapatkan meskipun ini sesuatu yang lama Pak, tapi bagi kami Pak Ridho ini sama sekali baru. Terutama bagi mahasiswa saya yang 12 orang itu sangat baru. Selamat datang saya ucapkan pada Pak Rahmat dari Lampung. Ini kawan kita loh Pak Ridho dari Lampung, juga ikut menyimak. Alumni UI juga nih Pak Ridho. Oh iya. Waduh. Dari Lampung ini Pak Ridho. Selamat datang Pak Rahmat. Dari Lampung. Nah, tadi saya menangkap bahwa mudah-mudahan mahasiswa mengerti bahwa satuan terkecil dalam naratologi seperti yang disampaikan oleh Pak Ridho itu adalah peristiwa. Tetapi Pak Ridho, karena istilah yang digunakan ini berhimpit dengan kosakata umum, mungkin nanti kalau dia baca peristiwa, baca kamus lagi apa peristiwa, nggak ketemu lagi. Jadi mungkin perlu sedikit diberikan contoh, misalnya cara mengidentifikasi peristiwa dalam cerita, misalnya cerita pendek, seperti apa? Ini loh yang namanya peristiwa, lalu kemudian bagaimana membaca hubungan antar peristiwa, lalu kemudian bagaimana kemudian fungsi, cara menemukan fungsi di dalam cerita fiksi itu. Mungkin bagaimana Pak Ridho bisa dielaborasi? Silakan. Iya, oke. Saya sudah merincinya dalam makalah ya. Ini saya nggak sempat bikin PowerPoint, jadi agak susah. Tapi saya akan coba dan mungkin kalau agak bingung-bingung karena lisan gini ya, bisa lihat di makalah. Saya di situ memberikan sebagai contoh itu ada 3 cerpen gitu ya. Ini sebenarnya bisa diperluas ke cerita-cerita yang lain, novel atau film atau komik lah, pokoknya sejauh dia berbentuk cerita. Nah, sebagai contoh misalnya
bagaimana? Karena unsur terkecil itu menjadi sangat penting ya. Yang itu nanti kita harus gabung-gabungkan gitu. Maka bagaimana caranya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan ketika kita membuat sinopsis kan. Pada dasarnya secara natural gitu, kalau kita pergi ke bioskop, nonton, baca novel, kemudian teman kita yang satu lagi nggak nonton atau nggak baca novel itu dia nanya gimana filmnya tadi. Bagus nggak? Itu kan pertanyaan biasa seperti itu ya. Itu bagus. Ceritanya gimana sih? Nah, ketika orang itu tanya begitu, kita kan mulai meringkas kan. Nggak mungkin kita mendetailkan semuanya. Ya lu nonton aja sendiri kan gitu ya. Nah, tapi kita kan mulai meringkas. Ketika kita sudah meringkas sebuah cerita, yang kemudian kita sebut sebagai sinopsis ya, pada umumnya, sebenarnya kan kita secara natural sudah menemukan peristiwa penting di situ, yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya, yang membentuk keseluruhan cerita itu. Cuman, persoalannya adalah, itu kan kita lakukan dengan cara yang natural, tanpa ada satu metodenya gimana, gitu ya kan. Kalau dalam dunia ilmiah kan kita kan ditanya metode bikin sinopsisnya gimana, kok kamu tahu peristiwa pentingnya ini, peristiwa ini, nah, itu gimana. Nah itu kan mau nggak mau kita harus memberikan dasar ilmiahnya kan. Nah disitulah naratologi itu membantu kita. Jadi sebenarnya dia memberikan landasan ilmiah pada apa yang sebenarnya sudah kita hayati. Nah, sekarang bagaimana itu naratologi membantu kita untuk itu misalnya ya, dalam kasus sinopsis. Atau menghubungkan, kalau dalam bahasa naratologi ya, itu menghubungkan peristiwa apa tadi namanya, unsur terkecil cerita A dengan unsur terkecil cerita yang lain, kan istilahnya. Atau dalam bahasa biasa kita sebut peristiwa utama dan peristiwa utama yang lain itu gimana rangkaian. Nah, ketika kita membaca teks, kita seringkali menyadari bahwa ada banyak peristiwa yang bisa kita abaikan. Rincian-rincian gitu ya. Tapi ada peristiwa utama yang merupakan penggerak cerita berkaitan dengan cerita yang lain, yang kalau itu hilang, itu seluruh bangunan cerita jadi hilang. Nah, maka kita harus melakukan pembagian antara peristiwa utama dan peristiwa tidak utama atau peristiwa sampingan. Kalau Anda baca buku naratologi, macam-macam istilahnya itu, gitu ya. Tapi intinya begitulah. Ada yang menyebutnya peristiwa kernel, ada peristiwa katalis, macam-macam. Nanti di buku lain ada lagi. Tapi Anda nggak perlu merasa bingung. Intinya adalah itu peristiwa utama dan peristiwa yang tidak utama atau peristiwa samping. Nah, ketika kita membuat sinopsis, kita harus bertumpu pada peristiwa utama ini. Jangan ikut terbawa dalam peristiwa sampingan yang sebenarnya bisa kita abaikan. Kan begitu. Nah, cuman pertanyaannya, kok bisa membedakan antara peristiwa utama dan peristiwa sampingan itu gimana? Gitu. Nah, maka salah satu di makalah saya menyebutkan ada salah satu ahli naratologi yang memberikan kaidah untuk penentuan itu, atau prinsip kriteria untuk menentukan itu. Pertama, peristiwa itu punya kaidah perubahan. Cerita itu punya kaidah perubahan. Kenapa cerita itu bergerak? Karena perubahan kan. Makanya kalau anak kecil kita ajak cerita, dia kan selalu terus gimana. Itu kan dia minta perubahan kan sebenarnya kan. Kalau kita berhenti di situ, dia pasti kecewa karena nggak ada perubahan apa-apa nih gitu. Kejadian seperti berjalan begitu saja gitu ya. Maka dia nanya, terus bagaimana? Imbah itu Pang, kalau kata orang Banjar ya, imbah itu Pang gimana? Gitu ya. Mbah itu Pak, nah itu kan anak kecil di Banjar nanyanya begitu ya. Itu dia meminta perubahan. Maka kaidah pertama yang penting untuk kita membedakan antara peristiwa utama dan peristiwa sampingan itu adalah perubahan. Kriteria pertama, ada yang berubah nggak?
ada peristiwa yang mengubah jalan cerita nggak? Kalau itu nggak mengubah, itu artinya peristiwa sampingan. Tapi kalau dia mengubah, peristiwa utama. Itu prinsip pertama. Nah, di makalah saya ada 3 prinsip tuh yang dikemukakan oleh Mikebal. Prinsip kedua itu pilihan. Tokoh itu kan selalu berada dalam pilihan kan. Ketika dia berada dalam persimpangan hidup, jalan cerita gitu ya. Milih mana nih? Pergi apa enggak? Kalau dalam romance, terima apa enggak nih dia cintanya gitu ya. Atau dalam horor, ini mau diselesaikan apa enggak nih kasus horor, gimana balas dendam harus ditunaikan atau enggak. Kan itu ya, ada pilihan gitu ya. Tokoh tuh berada dalam pilihan-pilihan itu. Nah, kalau ada peristiwa yang sifatnya memberi tokoh itu apa ya, pilihan karena persimpangan, itu pasti peristiwa utama itu, bukan peristiwa sampingan. Dan yang terakhir kriterianya adalah perubahan pilihan, dan yang ketiga itu apa ya, saya lupa malah. Ada di makalah itu ya. Sebentar.